Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita akan belajar fisika melalui pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Materi yang akan kita pelajari di awal tahun pembelajaran ini adalah tentang gerak. Dalam kurikulum, kompetensi dasar gerak adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan bergerak? Mungkin kalian ada yang suka nonton balap motor atau balap mobil. Kita nonton dulu sebentar. We're entering the Petrucci, then comes to turn 15. He leads Dovizioso, trying to find up the way, but Marc Marquez can't find a way through. Petrucci still leads into the final corner. It's all about the slipstream. Rins is challenging Dovizioso. It won't be a win for them. The checkered flag is out here in Mugello. What's going to happen? Oh, it is! Petrucci! He's done it! Ini salah satu cuplikan dalam suatu balap MotoGP ya. Nah, kalau kita melihat benda yang bergerak di sini, tentu kita melihat ada motor tadi ya, motor balap, ada lintasannya, kemudian tentu ada kecepatannya, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan itu? Nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita lihat bahwa dalam setiap benda bergerak itu ada yang memiliki kecepatan tetap, tetapi ada juga benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Ya, contoh di sini ada kuda lari dalam lintasan yang kurang lebih membentuk garis lurus. Ya. Kemudian mungkin pada saat kalian naik kendaraan atau bersepeda ataupun di dalam mobil, ada pohon di sekitar kita yang terlihat seperti bergerak. Ya, apakah pohon bergerak sungguhan? Oke. Nah, berdasarkan geraknya, ya, kita masih dalam pengenalan tentang gerak. Ini ada benda, ini ada pola lintasan pada komedi putar ya. Komedi putar ini melingkar seperti ini. Jadi salah satu lintasan benda bergerak ada yang bergeraknya melingkar, membentuk lingkaran. Kemudian ini video seorang pemain bola yang akan menendang bola. Kita lihat lintasannya seperti apa polanya. Nah, berdasarkan lintasannya, jenis geraknya ini membentuk gerak apa anak-anak? Ini adalah gerak parabola ya. Jadi ada yang lurus, kemudian ada yang melingkar, ada juga yang membentuk parabola. Nah, suatu benda itu dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukannya terhadap benda lain. Nah, ada benda lain ya. Nah, benda lain yang dijadikan patokan suatu benda itu bergerak atau tidak disebut sebagai titik acuan. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan tertentu. Nah, kemudian tadi ada pohon yang terlihat bergerak padahal tidak, itu disebut sebagai gerak semu. Jadi gerak semu adalah gerak yang bukan sebenarnya. Ya, benda yang sebenarnya diam, tetapi tampak seperti bergerak. Pohon seperti bergerak ke belakang. Atau mungkin kalian mengamati bulan di malam hari, terlihat mengikuti kita kemanapun kita pergi. Atau melihat pergerakan matahari, sehari-hari terbit dari timur, tenggelam di sisi barat. Ya, apakah mataharinya kemudian berjalan dari timur ke barat sungguhan? Nah, itu disebut dengan gerak semu, gerak yang bukan sebenarnya. Nah, dalam fisika kita juga mengenal ada jarak, ada perpindahan. Ya, ada jarak, ada perpindahan. Apa sih perbedaannya ini jarak dan perpindahan? Sebagai contoh ada suatu benda bergerak dari A menuju B, kemudian ke C. Ya, dari A ke B ke C. Nah, yang dimaksud dengan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh.
Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda. Dalam hal ini karena bergerak dari A ke B ke C, maka panjang lintasannya ya AB ditambah BC. Dengan demikian, jaraknya berapa? Jaraknya 4 plus 3, ini 7 meter. Ya, panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Kita lihat dari A ke C berapa. Nah, ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ya. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 16 plus 9 di akar, hasilnya 5 meter. Jadi kalau benda dari A ke B ke C, jarak tempuhnya 7 meter, tetapi perpindahannya adalah 5 meter. Oke, ini jarak dan perpindahan. Kita lanjutkan dengan ada perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Ya. Antara speed dan velocity. Apa yang dimaksud dengan kelajuan? Kelajuan adalah jarak per satuan waktu. Sedangkan kecepatan ini perpindahan dibagi waktu. Ya. Jika lintasan dari A ke B ke C ditempuh dalam waktu 4 detik, ya tadi, AB, BC jaraknya 7, A ke C 5 meter, maka kelajuannya adalah ya, 7 dari 4 plus 3, 7 per 4, 1,75 meter per second. Sedangkan kecepatannya, kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, ini 5 per 4, sama dengan 1,25 meter per second. Ya. Jangan lupa dengan satuan. Kita ke nomor berikut. Misalkan ada lintasan suatu benda dari A menuju B, kemudian kembali ke kiri ke C. AB 10 meter, dari B ke C 4 meter. Oke. Hitunglah jarak berapa, perpindahannya berapa. Oke. Dan jika lintasan dari A ke B ke C ditempuh dalam waktu 5 detik, maka kelajuannya berapa, kecepatannya berapa. Mari kita amati. Jarak ABC, AB 10, kemudian ke C 4 meter. Panjang lintasan berarti 10 plus 4. Ya. 10 plus 4, 14 meter. Perpindahannya berarti hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Posisi A dan posisi C. Perpindahannya adalah 10 dikurangi 4, sama dengan 6 meter. Dengan demikian, kelajuannya 14 per 5, 2,8 meter per second. Sedangkan kecepatannya adalah 6 dibagi 5, 1,2 meter per second. Nah, kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal latihan seperti ini. Ya, caranya sama dengan yang tadi saya jelaskan pada contoh soal. Seekor kelinci bergerak ke timur 15 meter, kemudian berbalik ke arah barat 5 meter. Jika total waktu yang dibutuhkan adalah 5 detik, berapakah jarak yang ditempuh, perpindahan kelinci, kelajuan kelinci, dan kecepatan kelinci? Saya tidak tuliskan caranya, tapi kalian bisa mengikuti contoh yang tadi. Nah, jarak yang ditempuhnya adalah 20 meter, itu 15 dan 5. Perpindahannya 15 kurangi 5, 10. Kemudian kelajuannya, ini ada 5 detik, berarti 20 per 5, 4 meter per second. Sedangkan kecepatannya 2 meter per second. Soal nomor 2. Seorang anak berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian berbelok ke utara sejauh 15 meter. Total waktu yang dibutuhkan 10 detik. Hitunglah jarak yang ditempuh, perpindahan anak, kelajuan, dan kecepatan. Oke. Nanti sambil dikerjakan ya. Nah, oke, sudah. Jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya adalah
15 tambah 8, 23. Perpindahannya berapa? Nah, kita ingat antara arah timur dan arah utara membentuk sudut 90 derajat. Kalau kalian gambar, pasti nanti akan terbentuk segitiga siku-siku. Dan kalian hitung dengan teorema Pitagoras. Akan kalian dapat perpindahannya adalah 17 meter. Sehingga kelajuannya adalah, ini per waktu ya, 23/10, 2,3, dan kecepatannya 17 dibagi 10, 1,7 meter per second. Yang ketiga, seekor tikus berlari mengelilingi sebuah taman yang berbentuk persegi panjang ABCD, ya seperti gambar di sini. AB-nya 12, BC 5 meter. Tikus tersebut menempuh 1,5 putaran dalam waktu 20 detik. Tikus mulai berlari dari sudut A menuju B dan seterusnya. Jadi dari A ke B, ke C, ke D gitu ya. Hitunglah jarak yang ditempuh tikus, perpindahan tikus, ya, kelajuan tikus, dan kecepatannya. Oke, mari kita lihat. 1,5 putaran ya. Kalau dari A ke B, ke C, ke D, ke A lagi, ini 1 putaran. Untuk 1,5 berarti tambah ke B, berakhir di titik C. Jadi dari A sampai dengan C. Oke. Nah, butuh waktu 20 detik. Kita mulai dari jarak tempuh. Jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya adalah AB yaitu 12 tambah 5 tambah 12 tambah 5 tambah 12 tambah 5. Berarti kalau ini 12 tambah 5, 17. 17 kali 3. Ya, 51 meter. Adapun perpindahan hanya melihat posisi awal dan akhir. Jadi dari A dengan titik C. AB-nya 12, BC-nya 5. Ya. Ini segitiga siku-siku kalau kalian gambar. Maka jarak A ke C atau perpindahan dari A sampai dengan C adalah 13 meter. 12 kuadrat, 144, tambah 5 kuadrat, 25, sama dengan 169. Kalian akar, dapat 13 meter. Kelajuannya dibagi dengan 20, 51 dibagi dengan 20 ya, 2,55 meter per second. Dan kecepatan tikus 13/20 sama dengan 0,65 meter per second. Oke. Video kali ini akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Tunggu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati.